Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Al-Huda rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari ke-11 di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dan juga rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini yang telah kita laksanakan senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 19 hari atau 20 hari yang akan kita lalui, Allah anugerahkan kepada kita sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Huda. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu membangun generasi kuat dengan manajemen yang baik dalam pandangan Islam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada satu ilustrasi ketika nanti di akhirat, ketika yaumul hisab, di mana ketika itu semua yang kita lakukan di dunia ini itu dimintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian ada seseorang yang ketika dihisab, amalnya dihitung, sholatnya bagus, tadarusnya bagus, yang termasuk rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan haji berkali-kali, zakat fitrah otomatis, zakat malnya luar biasa. Lalu orang ini karena amal kebaikannya ini berat, sebagaimana di dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Langsung orang ini sudah berdasarkan amalnya dan rahmat Allah, karena amal itu untuk mendownload rahmat Allah. Lalu orang ini mendapatkan fadl, mendapatkan keutamaan, mendapatkan anugerah di akhirat berupa surga. Tidak lama kemudian datanglah orang lain, lalu ditanya, apakah sampean ketika di dunia itu menyembah Allah, sholatnya gimana? Yang kedua ini jawabnya,
waduh, saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah ngaji, lawang saya tidak bisa ngaji, saya juga tidak puasa, saya tidak pernah diajari sejak kecil itu puasa itu gimana caranya, dan seterusnya. Akhirnya karena amal baiknya tidak berat, tetapi sebaliknya amal baiknya ini enteng, masih kalah dengan amal buruknya, maka wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, langsung suruh masuk neraka. Orang yang kedua ini sebelum dia berangkat ke neraka, dia protes, ya Allah, kula niki apa bener di neraka? Loh iya, kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan karena sampai sebagai orang mukallaf kok tidak dilaksanakan. Akhirnya mengajukan banding. Tapi gini ya Allah, saya itu tidak sholat, saya itu tidak puasa, saya itu tidak bisa ngaji. Bukan karena saya tidak mau, saya sebenarnya mau. Tapi saya itu sejak kecil itu orang tua saya itu tidak pernah peduli terkait dengan pendidikan ini. Saya tidak pernah diingatkan untuk sholat, saya tidak pernah diajari ngaji, tidak pernah dimasukkan TPQ. Sejak kecil itu pokoknya prospeknya itu ya apa carane anakku ini ben dadi wong sukses dalam tanda petik secara materi. Akhirnya dia tidak bisa. Akhirnya setelah dia mengajukan banding itu, oh gitu, mana orang tuamu? Ternyata orang tuanya yang dihisap yang sebelumnya tadi. Ini. Akhirnya ditanya, ini bener anak sampean? Iya. Kok dia tidak sholat? Bahkan dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak mengenal nabinya, dia tidak mengenal agamanya. Ini gimana ini ceritanya? Akhirnya orang tuanya dimintai pertanggungjawaban. Wah, kalau gini caranya wis sampean tidak jadi ke surga. Karena anak ini amanah, karena ini titipan yang ini seharusnya sampean berpikir kalau saya meninggal apa yang disembah oleh anakku nanti. Itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishaq, Nabiullah Yaqub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi para nabi yang dikisahkan di surah Al-Baqarah di akhir juz 1 niki para bapak, para ibu, itu Nabi Ibrahim. Lalu putra beliau Nabi Ishaq, cucu beliau Nabi Yaqub, karena Nabi Yaqub itu putra dari Nabi Ishaq. Itu ketika mau wafat, itu yang difikirkan paling mendalam itu satu hal, ma ta'buduna min ba'di. Apa atau siapa yang akan engkau sembah sepeninggalku, setelah aku wafat? Ini ternyata mengandung satu pengajaran yang luar biasa, bahwa pondasi keimanan ini merupakan prinsip yang paling mendasar. Nah, sekarang ini sudah terjadi, mohon maaf, ini ada pergeseran. Banyak orang tua yang sejak awal itu orientasinya itu bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi mohon maaf, ma ta'kuluna min ba'di. Waduh, kalau aku mati isok ninggali opo, awakmu mangan opo, sampean makan apa nanti? Sehingga sejak awal itu orientasinya itu pokoknya dikursuskan ini. Cek hidup di dunia itu merasa sukses, cek materi itu berlimpah. Tapi ada yang lupa tadi, tidak dikuati akidahnya, tidak dilakukan pembiasaan bagaimana ibadahnya, tidak lalu kemudian diberi teladan bagaimana sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia. Apalagi sekarang ini Masya Allah, godaan dan ujian kita itu luar biasa. Dulu zaman panjenengan masih kecil, ngaji di kampung itu ya sampai sekarang masih semarak. Cuman
Dulu tidak ada gadget, tidak ada HP. Sekarang itu anak buka HP itu walaupun di rumah tidak diajari yang aneh-aneh, itu dia dapat dari gadgetnya. Maka ini Masya Allah, ini harus kita pikirkan, ini harus kita ikhtiarkan. Karena kita tidak bisa nyantai. Orang yang sudah sholih sekalipun itu tidak ada jaminan kemudian keturunannya akan sholih. Ya, kecuali atas pertolongan Allah, dan itu ada ikhtiar-ikhtiar baik zahir ataupun batin yang harus kita usahakan. Makanya kita diingatkan di dalam surah Maryam ayat 59, Allah berfirman di ayat 58, Allah menceritakan generasi-generasi sholih. Ternyata di 59-nya Allah mengingatkan pada kita, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka, jadi ini generasi. Yang tadi generasi yang pertama ini orang-orang saleh. Nggih. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian dilanjutkan dengan generasi berikutnya, khalfun. Dalam bahasa Arab itu kalau generasi pelanjut estafet dari generasi sebelumnya, kalau tidak baik itu disebut dengan khalfun. Tapi kalau generasi itu baik, melanjutkan estafet hal-hal yang baik, itu disebut dengan khalafun. Jadi ada perbedaan harokat, itu secara bahasa itu ternyata mengandung perbedaan makna dan maksud. Makanya kalau kita mengkaji sejarah sirah nabawiyah, lalu kemudian sejarah bagaimana para sahabat tabi'in itu kita sering mendengar ada ulama generasi salaf, ada generasi khalaf. Itu bukan generasi khalf tapi khalaf. Kenapa? Karena ini yang melanjutkan, dan itu generasi yang melanjutkan dan estafet kepemimpinan yang baik, estafet keilmuan yang baik, maka disebut khalaf. Di sini Allah mengingatkan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datang setelah generasi mereka apa? Generasi pengganti yang adha'us sholata. Nah ini ciri-ciri generasi yang tidak baik, karena tadi itu mungkin tidak dipersiapkan secara baik, tidak ada teladan yang baik. Akhirnya apa? Adha'us shalah. Mereka ini menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat. Ya. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Setiap orang itu dianugerahi namanya syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya al-ayat. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memanage, bagaimana mengatur agar sesuai dengan tuntunan agama. Ini berarti nafsu dan syahwat kita itu harus bisa disetir oleh agama, dibimbing oleh wahyu. Bukan menyetir kita. Kalau kita disetir oleh syahwat, ini bahaya. Ini yang bisa menjerumuskan orang sehingga menjadi tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kalau kita mampu memanage itu, inilah yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya generasi yang buruk ini ciri utamanya adha'us shalah wattaba'us syahawat. Itu mesti gandengannya. Pokoknya orang lek wonten tiyang yang wattaba'us syahawat itu mesti salatnya ndak beres. Nggih. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Makanya diingatkan di ayat yang lain di surah An-Nisa, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah mengingatkan pada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang terjemah maknanya adalah, dan hendaklah merasa takut kepada Allah
yaitu orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah setelah generasi mereka, yang mereka khawatir terhadap kelemahan-kelemahan itu dan khawatir terhadap kesejahteraannya. Dalam arti jangan difahami sempit, sejahtera zahir di dunia ini terlalu sempit, karena yang paling penting itu nanti adalah bagaimana di akhirat. Ya, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah. Ayat ini ada dalam surah An-Nisa ayat 9. Ada satu hal yang menarik yang oleh para ahli bahasa itu dikaji, diteliti, ternyata luar biasa. Jadi sekali lagi, Quran itu adalah bacaan yang serius dari berbagai sisinya. Makanya di khutbah Jumat kemarin kita kan termasuk membahas salah satu, jadi kalamullah itu salah satu namanya itu memproklamirkan dirinya, dan Allah memberi nama, menyebut namanya adalah Quran. Quran itu maknanya adalah bacaan yang serius, karena menggunakan dalam bahasa Arab itu disebut dengan sighah mubalaghah. Quran berarti ini bacaan yang serius. Mulai dari cara bacanya serius. Makanya sejak kecil kita itu sudah diajari ngaji Quran, karena Rasulullah yang bersabda, termasuk kewajiban orang tua yang itu menjadi haknya anak itu mengajarkan kepada dia kalamullah, yaitu Al-Quran. Kok sampai lalai ini? Hati-hati dengan cerita yang tadi, ilustrasi tadi, karena ini penting, ini pondasi. Nah, kemudian isi kandungannya serius, tidak ada dusta. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilum min hakimin hamid. Makanya kalau dari sisi bacaan itu pororamu, kita harus betul-betul terjaga itu secara riwayat. Saya punya guru, guru saya punya guru, guru saya punya guru, punya guru, punya guru. Ini namanya runtutan sanad dalam belajar Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Allah lewat malaikat Jibril. Ini namanya pertanggungjawaban sanad ngaji Quran. Nah, terus dari sisi isi kandungannya luar biasa. Ini ada satu cerita. Pernah suatu ketika ada orang-orang di luar, di orang non-muslim yang mencari-cari kesalahan Al-Quran. Salah satunya dari aspek bahasa. Di surah Al-Ankabut itu, di akhir juz 20, itu ada ayat ittakhadhat baita fa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Al-Ankabut itu kan maknanya laba-laba. Di dalam bahasa Arab itu kororku, taknya kata al-ankabut itu bukan tak penanda mu'annas, bukan tak penanda jenis kelamin perempuan, karena bahasa Arab itu bahasa yang mengenal jenis kelamin, sama kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia enggak. Jadi ini digunakan untuk laki-laki, ini perempuan. Lalu kemudian al-ankabut itu tak asli. Tapi yang mengherankan, Al-Quran kemudian menggunakan ketika laba-laba itu membuat sarang, itu dibahasakan dengan ittakhadhat baita. Mestinya ittakhadha baita. Kalau ankabut itu bukan dihukumi mu'annas. Akhirnya dikritik ini. Wah, ini jangan-jangan keliru ini. Tapi Quran tidak mungkin keliru, karena Allah sudah menyatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kalau ada penyimpangan itu langsung bisa diketahui untuk diluruskan. Oh enggak, itu keliru. Kan gitu. Akhirnya dia mengatakan ini enggak cocok secara bahasa. Karena mestinya ittakhadha bukan ittakhadha. Ternyata ada seorang ilmuwan yang pakar di bidang perlaba-labaan. Namanya Spiderman, enggak, kalau namanya guyon. Jadi pakar laba-laba ini kemudian menyampaikan begini. Ternyata hasil kajian dan hasil penelitian
Laba-laba yang bisa membuat sarang itu hanya laba-laba jenis betina. Makanya Qur'annya sudah teliti sekali, ittakhadzat baita. Itu contoh bahwa Quran itu betul-betul bacaan yang serius, bacaan yang sungguh benar-benar bacaan. Makanya kita mengakses Al-Quran sebagai orang beriman itu harus selalu dekat, mulai dari membacanya. Kalau jangan bersani di Quran itu ketika Allah menyebutkan Quran dengan sebutan Quran, itu selalu isyaratnya itu pakai hadza. Hadza itu lil qarib, dekat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu hadza. Jadi Anda akan menemukan zalikal Qur'an, tidak ada. Tapi kalau pakai kitab, Quran disebut dengan kitab, wa hadza kitabun, ada pakai hadza. Ada yang pakai zalika, zalikal kitabul la raiba fi. Nah, itu contohnya. Kita kembali ke ayat ini. Di ayat ini ada satu hal yang menarik, dzurriyyah. Dzurriyyah itu maknanya anak cucu, generasi berikutnya. Tapi dzurriyyah ini secara kosakata mufrad, nggih, mufradatnya ini itu hukumnya mufrad, satu. Tapi isinya banyak. Nanti kalau dijamakkan dzurriyyat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, itu bentuk banyak. Tapi uniknya dzurriyyah itu disifati dengan di'afan, yang di'afan itu bentuk plural, bentuk jamak. Padahal dzurriyyahnya bentuknya tunggal. Akhirnya ternyata ini pesan secara implisit, pesan secara tersirat, ternyata bisa dzurriyyah yang kemudian merujuk pada satu orang, tapi satu orang itu punya di'afan. Kelemahannya itu menumpuk-numpuk. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah keilmuannya. Ya itu berarti kan double-double. Ya. Padahal yang diharapkan di dalam Islam itu punya generasi-generasi yang kuat. Yang paling bahaya itu kalau sudah lemah akidah, karena akidah ini prinsip. Ini berbahaya sekali kalau akidahnya yang lemah. Sehingga banyak orang yang tadi itu ketika melupakan bagaimana pondasi akidah itu harus dibangun, dan itu merupakan kewajiban sebagai orang tua, tapi ternyata visinya itu bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di. Jadi sing diurusi urusan dunia. Dunia itu boleh, tapi harus menjadi ladang bagi akhirat. Karena kita hidup di dunia, tidak mungkin kita gak butuh, aku gak butuh, pokoknya sholat, bukan itu. Ya. Tapi bagaimana semua yang diberikan oleh Allah, fasilitas-fasilitas dunia ini bisa mengantarkan kita untuk fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang paling penting. Kemudian kita lanjutkan. Ternyata nopo cara atau rahasianya. Jadi orang-orang yang khawatir meninggalkan generasi yang tidak kuat, generasi yang lemah dari berbagai sisi tadi ya. Jadi satu generasi tapi kelemahannya double-double, atau satu anak dalam generasi itu punya kelemahan, punya kekurangan yang berlipat-lipat. Makanya menggunakan di'afan, khafu alaihim. Ternyata kata kuncinya cuma dua. Falyattaqullaha, yang pertama. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Yang pertama apa? Falyattaqullah. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Berarti aspek pertama inilah yang disebut kita membangun generasi berikutnya. Itu yang pertama modalnya itu transendensi. Secara transenden, imanen. Ini kekuatan iman yang ini kita sandarkan pada Allah. Berarti orang tua kita jadi mbah, berarti mbah-mbah itu bagaimana memperkuat ketakwaan sehingga ini menjadi satu teladan yang luar biasa bagi anak-anak kita, sekaligus itu menjadi doa. Yang kedua apa? Wal yaqulu qaulan sadida. Nanti akan kita rinci dua ayat, dua hal ini. Jadi kelihatannya hanya dua, tapi kalau dirinci panjang. Yang kedua apa? Wal yaqulu qaulan sadida, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar.
Ini yang sekarang juga sudah mulai luntur di masyarakat kita. Ya. Berkata, orang itu berkata ini berarti yang kedua ini aspek narasi. Jadi ada transcendensi, ada narasi. Orang itu membentuk, orang itu karakternya itu terbentuk bisa pertama dari kata-kata. Makanya di surah Al-Ahzab di juz 22 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Lanjutannya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian, kalau panjenengan, kalau kita sudah ngomong ngugemi yang benar, yang baik, ada kejujuran di situ, maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbagus perilaku kalian. Saudara-saudara kita mungkin yang di luar sana atau generasi-generasi sekarang ini kan Masya Allah ujiannya luar biasa. Makanya generasi sekarang itu ada yang menjuluki namanya generasi strawberry. Ya, itu kelihatannya indah tetapi rapuh. Anu titik nyeprok, apa nyeprok itu pecah. Karena mereka terbiasa dari kecil itu kadang budaya instan. Belum lagi nanti yang masuk informasi lewat medsos, lewat game-game, Masya Allah. Itu setiap nge-game itu kadang-kadang titik-titik ngomong miso, titik-titik ngomong elek. Itu akan berimbas pada perilaku. Nah ini terus harus kita mulai dari mana? Ini kalau kita runtut, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itu mau tidak mau harus diikhtiarkan kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Itu dimulai dari orang tua. Karena dalam masyarakat kita, anak-anak yang ada di jalan-jalan itu pasti lahir dari orang tua. Pasti berangkat dari peranata terkecil yang namanya keluarga. Karena masyarakat tidak mungkin terbentuk kalau tidak ada keluarga. Nah sekarang membangun generasi berarti harus dimulai dari membangun keluarga yang baik. Membangun keluarga yang baik, semua orang tuh kepingin, semua orang tuh berharap punya anak-anak yang solih. Tetapi banyak yang masih lupa bagaimana mensolihkan diri sebagai orang tua. Nah ini PR. Padahal perintahnya tadi falyattaqullah. Kalau falyattaqullah berarti di situ ada pesan bagaimana kita ini mengupgrade ketakwaan diri kita secara baik. Karena itu nanti menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sekarang yang banyak itu kan mereka tidak punya teladan karena di rumah orang tuanya mungkin tidak ada perhatian, tidak mau tahu. Sehingga nyari perhatian di luar, dia lebih asik perhatian dengan gadgetnya dan seterusnya. Ini yang sehingga akhirnya di luar tuh nyari perhatian, yang kadang-kadang menjadi negatif. Karena di rumah orang tuanya tadi itu visinya bukan mata buduna mim ba'di tapi mata kuluna mim ba'di. Padahal kalau hanya itu yang dibangun, ini berbahaya sekali ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya melupakan agama, yang diurus urusan dunia ini bisa bencana bagi orang tua sebagaimana ilustrasi tadi ketika hisab tadi. Maka bagaimana? Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang mengajarkan bagaimana sesungguhnya mendidik generasi. Kita memang tidak tahu orang. Setiap orang itu memang akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Tetapi ikhtiar itu wajib. Wong kadang-kadang yang sudah diikhtiarkan, ditirakati, itu kadang-kadang saja ada yang masih rotok menggok nih, tapi kemudian bisa kembali. Generasi-generasi berikutnya ini. Apalagi yang cul-culan, kalau bahasa Malangan mungkin yang cul-culan, sebab gak direken, gak dian. Nah ini berbahaya sekali. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lama tidak punya putra. Bahkan diriwayatkan di dalam, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, itu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu kira-kira usianya sudah 86, sudah sepuh. Ya walaupun orang dulu usianya panjang-panjang, tapi untuk usia segitu ya memang sudah banyak waktu itu. Nabi Ibrahim itu solih,
Siapa tidak mengakui Nabi Ibrahim? Wah, solihnya luar biasa. Wong diuji oleh Allah dengan berbagai ujian itu Nabi Ibrahim itu lulus dengan kumlot fa'atammahun. Jadi tidak hanya sekedar lulus ujian, tapi menyempurnakan ujian-ujian itu. Nabi Ibrahim itu sudah solih luar biasa, tapi beliau tetap berdoa, tetap berikhtiar, tetap putrane anak cucu itu ditirakati. Karena visinya tadi itu, ma ta'buduna min ba'di tadi. Makanya kalau kita lihat di surah As-Saffat, Nabi Ibrahim itu mengatakan begini, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, Nabi Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku. Tuhanku akan memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepadaku. Berarti kan ini ada ikhtiar, falyattaqullah tadi para. Itu padahal sekelas Nabi Ibrahim. Ya. Falyattaqullah, lalu wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Baru beliau minta, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang anak ini termasuk kelompok orang-orang solih. Berarti anak juga solih karena berada di komunitas orang baik. Jadi yang diminta itu bukan menjadi solih saja, tapi solih itu butuh support. Mulai dari keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Teman yang tepat. Karena anak yang baik ketemu teman yang tidak pas, yang tidak baik. Ini yang banyak, ini yang baik ketularan jadi tidak baik. Ya ada yang tidak baik ketularan jadi baik ada. Cuma nanti tinggal tarik menariknya lebih kuat mana antara yang baik dengan yang tidak baik. Tapi biasanya orang yang sehat dengan sakit, apalagi sakitnya menular, itu yang sehat ketularan sakit. Orang yang sakit parah dan sakit menular didatangi orang sehat, belum tentu sehatnya nular kepada yang sakit, tapi justru sakitnya malah nular pada yang sehat. Makanya ada SOP ketika menjenguk, tidak boleh ini karena menular dan seterusnya. Itu bukan dalam rangka menjauhkan diri, enggak, tapi ada hal-hal tertentu yang memang itu untuk memprotek diri. Ya, kembali ke tadi. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul mengupgrade dirinya secara baik. Jadi gampangannya bahasanya begini. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum bagaimana mendidik generasi yang soleh, beliau itu mengupgrade dirinya untuk mensolehkan dirinya. Ini penting. Ini berat, tapi harus dilakukan. Karena kita ini menjadi orang tua, bapak, menjadi ibu, menjadi mbah, menjadi kakek, menjadi nenek, itu tidak bisa mundur. Ada orang yang dulu sebelum menikah dikira kalau menikah itu hanya persoalannya begini, tapi begitu sudah punya anak, sudah ini, ternyata persoalannya cukup kompleks. Makanya menikah itu ibadah yang tidak pernah selesai. Itu selalu ada potensi pahala di situ. Makanya kita terus belajar. Oh ternyata jadi orang tua kok berat begini ya. Lalu akhirnya bikin surat pernyataan bermaterai, saya mengundurkan menjadi orang tua. Sakit loh betul. Tidak bisa. Karena itu sudah amanah. Kalau jenengan sudah dititipi putra putri, dititipi cucu-cucu, itu amanah yang nanti akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Wih, cucu sampean sudah sukses semua, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini. Alhamdulillah ya Allah. Sholatnya gimana? Nah ini menjadi masalah. Kembali lagi ke tadi. Lalu apa yang didahulukan? Kembali Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim tadi itu begitu mensolehkan dirinya, lalu berdoa meminta keturunan yang soleh, yang termasuk golongan orang-orang soleh, yang berada di komunitas orang-orang soleh, doanya dikabulkan oleh Allah. Apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Itu kalau dalam surah As-Saffat. Kalau di dalam surah Az-Zariyat, wabasyaruhu bighulamin alim. Jadi satunya menurut ahli tafsir itu Nabi Ismail, yang wabasyaruhu bighulamin alim itu Nabi Ishak. Tapi bukan berarti kalau punya sifat halim tidak alim, kalau punya sifat alim tidak halim. Tidak, itu hanya mengangkat sifat yang paling menonjol. Halim itu ngerti.
Halim itu anak yang tahu diri, yang ngerti unggah-ungguh, ngerti kapan kewajibannya, ngerti bagaimana kewajibannya kepada Tuhannya, ngerti bagaimana kewajibannya kepada orang tuanya dan seterusnya. Dan itu butuh keteladanan. Hari ini kita diuji dengan banyaknya krisis keteladanan. Masih banyak orang tua yang ketika menikah itu hanya sibuk mempersiapkan materi, sibuk mempersiapkan untuk acara pernikahannya, resepsinya. Bukan membangun visi nanti setelah menikah itu apa visi kehidupan rumah tangga. Lalu banyak yang mohon maaf itu ketika menikah itu belum selesai dengan dirinya. Makanya ketika masuk dalam satu keluarga, pasangan laki-laki suami membawa ranselnya sendiri, yang istri membawa ranselnya sendiri, tidak ketemu. Akhirnya ternyata pernikahannya tidak bertahan lama. Setelah ini caranya sudahlah kita pisah saja. Itu banyak terjadi di kalangan muda-mudi sekarang. Dan kalau misalnya data di KUA atau di PA Pengadilan Agama, itu tingkat angka perceraian itu luar biasa. Ya kecuali kalau perceraian itu disebabkan faktor-faktor yang memang syar'i mungkin KDRT, syar'i mungkin. Tapi banyak ternyata setelah digali itu permasalahan itu sepele, yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya karena tidak ada visi mata buduna min ba'di itu, sehingga dikira keluarga itu ya hanya begini-begini saja. Dikira mohon maaf orang menikah itu hanya urusan melampiaskan urusan nafsu, bukan itu. Bukan sekedar itu gitu. Tapi itu ibadah yang jangka panjang. Makanya ini mempersiapkan generasi termasuk dimulai dari pernikahan ini harus dipersiapkan. Nah, sekarang kita lihat. Nabi Ibrahim luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW luar biasa. Dan ada satu lagi yang menurut mayoritas ulama beliau bukan nabi, tapi seseorang yang diabadikan di dalam Al-Quran, tapi memiliki hikmah yang luar biasa, yaitu seorang tokoh namanya Luqman Al-Hakim. Makanya Al-Hakim itu bijaksana. Dia ini punya hikmah yang luar biasa. Nanti nasihatnya ini kita lihat, nanti kita breakdown. Disinilah kita akan menemukan bagaimana sesungguhnya Al-Quran mengajarkan manajemen untuk mendidik generasi yang akan datang. Karena tadi itu falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ternyata kata-kata falyattaqullah itu maknanya dalam sekali. Wal yaqulu qaulan sadida juga dalam sekali. Bagaimana mungkin? Ya kalau Allah berkehendak mungkin, cuman secara sunnatullah berat. Kalau di dalam rumah tangga, orang tuanya setiap kata-kata yang meluncur itu kata-kata yang memaki, setiap kata-kata yang keluar adalah dusta, setiap kata-kata yang keluar itu sumpah serapah, meso. Anak akan membaca, kok gini. Akhirnya itu dianggap hal yang biasa. Muncullah yang namanya normalisasi. Sesuatu yang sesungguhnya tidak baik dikira itu biasa. Na'udzubillah. Ada dusta, umpama pasangan mulai melakukan kebohongan kepada pasangannya. Itulah kemudian muncul, mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, di medsos-medsos itu digrebek perselingkuhan. Profesi umpama loh, ini oknum ya. Guru, karena guru tidak dijiwai, dianggap itu hanya profesi mencari uang. Sehingga apa? Dirinya tidak mampu memposisikan untuk menjaga kehormatan sebagai seorang guru. Na'udzubillah. Itu medsos banyak, setiap hari kita tidak lepas dari berita-berita itu. Ya, makanya hati-hati sekali. Lah bagaimana mungkin nanti generasinya akan baik kalau kemudian para orang tua ini ada beberapa oknum yang tidak bisa menjaga kehormatan sebagai orang tua. Kita mulai. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini dimulai surat Luqman di ayat 12. Allah mengatakan begini, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Ya. Yaitu Allah dawuh kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi Allah membuka ini sebelum digambarkan dan sebelum diceritakan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi Allah
memberikan sosok gambaran Luqman dulu, bahwa Luqman ini sosok yang dianugerahi hikmah. Hikmah itu puncak dari ilmu. Karena orang kalau sudah punya ilmu, lalu dia bisa mendapatkan hikmah, maka hikmah itu yang akan memancarkan kesalehan-kesalehan yang tidak hanya individu, tapi juga kesalehan sosial. Yang hikmah itu akan memunculkan keteladanan-keteladanan yang luar biasa. Nah, anishkurlillah. Luqman bisa seperti itu. Allah mengingatkan, jangan sampai lupa untuk mensyukuri bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Ini mengingatkan pada kita bahwa kesuksesan kita, kalau kita merasa itu adalah sebuah sukses, jangan pernah merasa itu hasil kita sendiri. Na'udzubillah. Maaf panjenengan yang sudah usia 70, 80, kan putra-putra sudah besar, sudah berkeluarga, sudah punya putu, sudah bercucu, bahkan sudah punya buyut, cicit. Pendidikannya luar negeri. Lalu secara ekonomi mapan. Ibadahnya seragam, lalu dengan menyampaikan, alhamdulillah anak saya ini begini. Ini hati-hati. Ya tidak apa-apa diceritakan bagaimana tipsnya, tapi hati-hati muncul perasaan bahwa iki nek aku gak iso. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. Makanya diingatkan pertama oleh Allah, anishkurlillah. Jadi bagaimana berterima kasih? Berterima kasih adalah levelnya. Rasulullah mengingatkan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa berterima kasih terhadap hal yang sedikit, maka yang banyak pun dia sulit berterima kasih. Makanya nanti pendidikan anak itu di runtutannya bisa kita breakdown. Bagaimana meneladankan kepada anak itu tiga kata-kata yang punya daya magic yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf, sama minta tolong. Nah ini penting ini. Karena yang bahaya itu orang tidak pernah berterima kasih. Yang bahaya itu orang merasa hebat dengan dirinya sendiri. Lalu dia juga sulit untuk minta maaf. Ini berbahaya sekali. Nah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur yang kembali dirinya sendiri. Jadi kesyukuran panjenengan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu saking sifat kasih sayangnya Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang ingkar, yang kufur, yang tidak mau berterima kasih, yang tidak mau bersyukur, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh, karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Tidak butuh pujian kita, tetapi Allah mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah, karena untuk mengingatkan kita, dan kita butuh pada Allah. Karena pujian itu sesungguhnya bukan hak kita. Kita hanya dititipi. Manusia itu sepinter apapun, sehebat apapun, mau ada orang pinter, itu ingatannya ditarik sedikit saja ada yang lupa, sudah tidak bisa ingat. Orang punya harta sebanyak apapun, didatangkan gempa, didatangkan apa, kena bencana, habis semua, habis. Tidak ada apa-apanya. Makanya ini harus dicantolkan semuanya itu kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ternyata nasihat yang paling mendasar untuk membangun generasi itu adalah pertama menanamkan ketauhidan. Ya bunayya la tusyrik billah. Menanamkan ketauhidan itu tidak bisa hanya diajarkan secara lisan. Karena dalam pepatah Arab kan dikatakan begini, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan dengan praktek hal keadaan itu lebih fasih dibanding hanya ucapan. Maka orang tua itu yang paling penting itu prakteknya. Bagaimana menjadi teladan. Lagi-lagi tadi itu mengupgrade diri sebelum berharap memiliki anak yang soleh, generasi yang baik. Nabi Ibrahim jenengan pirsani, yang pertama beliau minta apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ini menjaga ketauhidan lalu dibuktikan dengan sholat. Nanti nasihatnya Luqman juga akan menjaga sholat. Kata Sayyidina Ali itu, anak-anak kita itu ada dalam masa-masa penanaman sampai nanti usia 20-an tahun, itu betul-betul harus diposisikan secara tepat. Usia 0 sampai 7 tahun itu seperti raja.
Orang tua masih melayani, tapi tetap dilatih, disonding hal-hal yang baik dan diberi teladan. Karena mereka langsung melihat. Bagaimana mungkin anak kita mau disuruh ngaji kalau di rumah dia tidak pernah dengar orang tuanya ngaji, orang tuanya tidak pernah berjamaah, orang tuanya tidak pernah sholat, yang disetel musik-musik koplo, mohon maaf. Itu terus, ini berbahaya sekali untuk masa depan generasi-generasi anak ini. Nanti usia 8 sampai 15 tahun, anak itu seperti tawanan. Makanya 7 tahun, mulai masuk ke 8, 7 itu Rasulullah sudah perintah, kalau anak sampean sudah sampai usia 7 tahun, perintahkanlah dia sholat. Sebelumnya diteladankan, tetap diajar. 7 tahun mulai ketat. Jangan berpikir begini, sholat kan belum wajib, dia kan belum balik. Ya, belum balik. Berarti kan durung wajib, durung mukallaf. Engko ae wis balik. Nek dadak wis balik, wangel. Wong yang sejak kecil saja masih berat. Tapi memang ngajak dan memberi contoh itu juga berat. Di surat Thaha Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahlah keluargamu itu mendirikan sholat, tapi wastabir 'alaiha. Tapi yo sabaro untuk bisa menjaga komitmen untuk bisa sholat bagi anak-anak kita. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama penanaman tauhid, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Terus yang kedua agak cepat karena ini sudah mulai agak siang. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang kedua adalah setelah penanaman akidahnya kuat, ini diajarkan bagaimana anak itu menghargai orang tua. Diingatkan oleh Allah melalui nasihatnya Luqman bahwa idingo, dulu ibumu itu mengandung dalam kondisi yang wahnan ala wahnin. Nggih. Itu keadaan lemah yang lemahnya ditambah lagi berlipat-lipat. Kurhan, kalau dalam ayat yang lain kurhan. Kurhan itu kondisi yang capek, tidak menyenangkan. Karena orang hamil itu biasanya cita-citanya itu satu. Nanti kalau sudah melahirkan pingin tidur mengkurep. Karena kalau hamil kan nggak bisa mengkurep. Itu selama 9 bulan 10 hari. Dan itu berat. Membawa janin jabang bayi yang mulai dari kecil membesar sampai siap untuk siap lahir. Tetapi ada satu pesan implisit di sini yang diajarkan adalah bagaimana anak ini menghormati dan berbakti kepada orang tua. Tapi yang tidak boleh lupa adalah bagaimana orang tua berusaha dan mampu menjadi orang tua yang layak untuk dihormati. Karena hari ini ternyata banyak orang tua yang maunya dihormati, tapi dirinya tidak bisa menjaga kehormatannya sehingga anaknya tidak bisa hormat. Contoh tadi itu, bapaknya menyakiti ibunya dengan cara naudzubillah selingkuh. Tapi anaknya disuruh hormat. Memang tetap harus hormat. Tapi ini berarti orang tua yang tidak bisa memposisikan dan menjaga kehormatannya sebagai orang tua. Jadi ini ada pesan-pesan implisit. Jadi tidak hanya orang tua itu nuntut, nak kamu harus begini, nak kamu ngaji habis maghrib ya. Iya pak, tapi bapak ibu HP-an. Tidak pernah ngaji. Lain naudzubillah. Itu berarti kan tidak memposisikan secara terhormat sebagai orang tua. Anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Lanjut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini masih penjelasan terkait dengan hormat kepada orang tua. Ya. Lalu yang berikutnya yang diajarkan oleh Luqman itu bagaimana anak itu punya etika yang baik, tapi tidak harus ada pengawasan. Dan itu sudah dilakukan, diteladankan oleh orang tuanya. Nggih. Jadi ayatnya Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan yang engkau lakukan walaupun itu kecil seberat sebiji zarrah. Zarrah dulu diartikan sebiji sawi, ada yang mengartikan atom, pokoknya yang kecil, lebih kecil dari itu. Dan itu berada dalam batu yang tidak terlihat, atau di langit atau di bumi.
Walaupun tidak ada orang yang melihat, niscaya Allah akan memberi balasan. Allah yang pasti tahu Allah melihat. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Ini menanamkan satu penanaman bahwa bekerja itu bukan mencari pujian. Melakukan sesuatu itu bukan nunggu pujian. Walaupun sebagai orang tua, kita juga mengapresiasi anak kita ketika melakukan kebaikan. Sehingga ada keseimbangan. Kebaikan diapresiasi. Kalau ada kesalahan harus ada pertanggungjawaban. Tinggal nanti konsekuensinya menyesuaikan umurnya. Karena usia 8 sampai 15 ini tawanan kata Sayyidina Ali. Usia 16 sampai 21 ya, itu sudah beda lagi. Ini sudah benar-benar dia mulai berlatih bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya. Maka ini harus pas. Kalau sukses sampai usia 21, selanjutnya insya Allah sukses dunia akhirat. Tapi kalau gagal di usia ini sampai 20-an ini, berat. Makanya menggali potensi itu di usia-usia ini mulai golden age, bagaimana usia emas. Terus sampai 20-an tahun. Dengan nyarikan yang passionnya yang cocok di mana. Tapi ingat, dia ini senangnya mintanya bidang apa, tapi yang tidak bisa ditawar itu adalah urusan akidah, urusan ibadah. Itu tidak bisa ditawar. Gak bisa, anak saya sudah pinter, tidak apa-apa, tidak sholat, naudzubillah, tidak boleh, ngawur itu namanya. Itu yang nanti paling pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, ya bunayya aqimis shalah. Nah ini perayaan. Tadi akidahnya sudah kuat. Kalau akidahnya sudah kuat, diberi teladan yang juga baik, diperintah untuk mendirikan sholat. Tadi itu mulai 7 tahun. Jangan nunggu ketika balik. Ini latihan dulu, walaupun sih bolong-bolong. Tapi orang tua tidak boleh kesel, tidak boleh capek untuk menyondingkan itu. Tidak hanya ibunya, tapi tanggung jawab bapaknya juga. Kadang-kadang semua ibunya di rumah, bapaknya teko mek meneng tok. Ya, tetap disampaikan iya, hal iya, makal juga iya, secara kata-kata. Ya budaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini berarti apa perintahnya? Bagaimana hubungan generasi berikutnya, anak-anak kita itu punya hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah melalui sholat, tapi tidak melupakan substansi sholat yang ada nilai sosialnya. Maka ada wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan itu sudah dicontohkan oleh orang tuanya. Orang tuanya memilihkan komunitas yang baik, dibawa ke TPQ, dibawa ke pesantren, dibawa ke sekolah yang baik. Tapi kalau sekolahnya sekolah yang baik, yang kalau panjenengan punya prospek yang nanti jadi dokter, ini sekolahnya harus favorit, maka jangan lupa diniyahnya. Karena kalau diajari orang tua biasanya tidak mau. Apalagi kalau orang tua penuh keterbatasan dari sisi agama. Yang pinter saja, orang tua yang agamanya bagus saja mengajarkan keilmuan agama, kalau langsung kepada anaknya di rumah itu berat. Pasti ngenyang loh. Suta begitu. Dan seterusnya. Ya, wasbir ala ma asabak. Menjalani kehidupan itu dengan penuh tantangan. Ya, wasbir ala ma asabak itu juga ada keteladanan. Jadi orang tua tidak menuruti semua keinginan anak. Menuruti keinginan itu bukan berarti menyayangi secara total, karena itu bahkan bisa menjerumuskan ketika nanti dia dewasa. Karena sejak kecil semuanya pasti keturutan, padahal dalam kehidupan itu kita tidak tahu anak ini nanti seperti apa. Karena ada banyak hal yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Maka wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka inilah yang menjadi penting, dan kita terus berdoa. Doa kita, ibadah kita, bagaimana teladan kita ketika kita menjadi orang tua, menjadi kakek, menjadi nenek, itu semua tidak lain masuk dalam kategori bagaimana nirakati anak-anak kita. Dan itu termasuk yang harus kita perjuangkan. Itu ikhtiar. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Tapi terus kita doakan. Karena boleh jadi ada anak-anak yang pernah melewati fase agak belok sedikit, tapi karena doa orang tuanya, doa mbahnya, dia akan kembali lagi ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya itu kan kalau kemudian berbelok, nggak balik lagi sampai menghadap kepada Allah. Ini nanti kita betul-betul menjadi tanggung jawab itu. Tapi kalau jenengan sudah ikhtiar, sudah berusaha, kok naudzubillah
diuji, yaitu beda lagi urusan. Kita sudah bisa mengatakan ma'dzirotan, ya Allah, saya sudah menyampaikan, saya sudah ikhtiar, saya sudah berdoa, saya sudah memperbaiki diri saya. Karena perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jadi gak salah kalau ada orang yang mengatakan begini, keluarga saya itu demokratis, saya persilahkan anak saya memilih agama apa karena demokratis. Ini salah memaknai demokrasi. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon pertanyaan. Betul. Biasanya datanya jawab betul. Betul. Niki masih ada waktu apa sudah habis ini? Cukup nggih? Pun jam 6 kurang. Monggo barangkali ada pertanyaan, para rawuh. Niki nggih, monggo. Niki pangapunten lho nggih, kita hanya sharing saja karena ini yang rawuh ini yang kathah niki yang sudah usia jauh di atas 10. Saya tidak menggurui mboten, ini hanya kita membreakdown dari informasi-informasi di dalam Al-Qur'an bagaimana. Karena ini yang masih muda-muda ini kok ya mboten hadir gitu loh. Padahal yang penting itu kalau jenengan kan sebenarnya sudah harus putus. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini yang kita membahas tentang generasi. Jadi membangun generasi berikutnya untuk menjadi lebih baik. Kalau kita berada dari yang tadi dijelaskan soal bisa jadi kita jangan meninggalkan generasi berikutnya dalam kondisi lemah. Ini memang sangat kompleks sekali. Dalam dunia pembinaan generasi itu memang saringan pertama itu adalah keluarga. Kemudian masuk berikutnya kita punya saringan yang kedua itu lingkungan, baik lingkungan sosial, kemasyarakatan maupun lingkungan pendidikan. Kemudian masuk ke saringan yang berikutnya pemerintah yang punya otoritas untuk menentukan suatu kebijakan. Dengan ada fenomena sekarang ini katakanlah kalau dalam istilah psikologi perkembangan itu ada istilah deregulasi. Kenapa remaja ini apakah harus semata-mata hanya dibebankan pada tanggung jawabnya? Karena apa? Sesuai dengan perkembangan tadi, penentuan kualitas anak itu sampai dengan usia 20. Nah, di usia-usia itu kan usia remaja. Usia remaja itu tingkat pengaruhnya minimal juga banyak. Apalagi sampai sekarang karena ini generasi ini. Nah ini bagaimana memastikan kita berbagi tanggung jawab, kita tanggung jawab kolektif tidaknya dibebankan dari keluarga saja karena kompleks ya. Tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk juga tanggung jawab sebagai pendidik, ya, pendidik dalam lingkungan dan masyarakat juga ada tanggung jawab ya, dari pemerintah yang punya otoritas kebijakan. Ya. Nah ini bagaimana kita mensikapi tentang kondisi-kondisi seperti ini? Ya. Yaitu tadi karena apa? Kita menyiapkan generasi berikutnya. Baik sampai akhir bulan itu minggu dalam sakitnya itu generasi berikutnya setelah anak panah yang dulu dan akan menentukan dirinya pada zamannya. Nah ini kan kayak apa? Kayak kita ini satu unsur yang kita. Terima kasih. Mungkin menurut ini luar biasa. Jadi ini ada tambahan. Jadi kita sharing di forum ini. Memang setiap peran itu harus saling bersinergi, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, para guru, dan sampai pada pengambil kebijakan. Itu benar. Okay. Karena setiap sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan perannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Jadi setiap kalian itu adalah ra'i, penggembala, pemimpin yang nanti akan wa kullukum mas'ul, yang akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, terhadap apa yang dipimpinnya. Pemerintah mulai dari skup yang paling kecil lalu kemudian naik sampai ke pusat, itu tanggung jawabnya besar. Kalau kemudian mengambil, mohon maaf, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kebijakan itu justru malah merusak generasi, itu tanggung jawabnya besar. Makanya Rasulullah itu berpesan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah makna tekstualnya itu dengan tangannya. Tetapi di situ ada yang memahami biyadi itu dengan kekuasaan. Makanya kalau ada orang-orang baik yang ingin membuat satu gebrakan untuk baik, itu yang bisa membuat kebijakan. Cuman kan itu. Cuman memang kondisi di negeri kita ini, mulai dari tata cara memilih pemimpin, pimpinannya itu begini, itu memang sampai hari ini kita belum tidak bicara tidak mungkin, karena orang kan tidak mungkin, tidak boleh ngomong tidak mungkin. Masih mungkin, tapi hari ini mungkin masih sulit. Nah, sehingga orang-orang yang punya kompetensi itu, dia berpahala sangat besar sekali untuk membuat kebijakan yang bisa menyeluruh, yang bersifat maslahat. Kan begitu. Cuman yang terjadi di Indonesia ini, mohon maaf ya, atau di negeri Konoha kalau orang-orang nyebut ya, bukan di sini lah. Nanti kalau nyebut langsung nama ini kan ada yang tersinggung nanti. Lah itu orang jadi pejabat, jadi pemerintah, mendaftar ini, nyalon ini, itu mohon maaf, itu kadang-kadang orientasinya itu mata kuluna mim ba'di, bukan mata buduna mim ba'di tadi. Golek pangan, sehingga nyari, mohon maaf, mumpung jabat 5 tahun, cari keuntungan sebanyak-banyak. Itu yang terjadi di negeri sana, bukan di sini. Mereka tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu gimana lanjutannya? Kalau kondisinya seperti itu, ya, wa man lam yastati fa bilisanihi. Kita tetap menyuarakan kebenaran. Kalau kita tidak mampu untuk mengambil kebijakan, kalau tidak mampu dia tadi. Ya. Tapi kalau tidak mampu lagi, fa biqalbihi. Ya sudahlah, kita tetap berdoa untuk kebaikan negeri kita, untuk kebaikan generasi yang akan datang, tetap kita berperan sesuai peran kita. Tadi itu keluarga, karena keluarga tetap yang inti. Kalau di dalam sudah baik, walaupun nanti di luar juga ada pengaruh-pengaruh, tapi paling tidak ini benteng pertahanan terakhir ini masih kokoh. Karena ini bentengnya ini, gitu. Nah makanya tadi kan saya sampaikan di penjelasan tadi bahwa memang hasil seperti apa itu kita tidak bisa menentukan. Tapi ikhtiar seperti apa itu yang kita bisa mengikhtiarkan. Ikhtiarnya begini, dan itu tidak akan pernah selesai, karena hidup itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Kita tetap yakin bahwa mudah-mudahan generasi-generasi kita akan dijaga keimanannya, dijaga akidahnya, dijaga ibadahnya. Ya kita tetap ngaji begini. Mungkin anak-anak kita yang tidak ikut, tapi kan lihat mbahnya pulang dari masjid, saking pun tiba dari masjid, anak akan baca, mbah saya itu dulu sregep ke masjid. Mungkin hari ini masih belum terbuka, belum terketuk. Siapa tahu nanti 10 tahun yang akan datang, biar mbah saya itu ketika sudah tidak ada ini, dulu mbah saya itu sregep nang masjid. Kan itu teladan-teladan yang tetap kita ikhtiarkan. Makanya tadi falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jangan sampai kita itu naudzubillah sudah tidak ada di dunia ini, tapi anak cucu kita mengenang, wah, biar mbahku itu jago kalau main judi. Naudzubillah. Itu kan berarti kan kisah yang ditinggalkan tidak baik, itu bukan teladan yang baik. Mbah saya dulu itu posoan lo gak tahu poso. Nah, umpama loh ya, bukan di sini, itu tempat lain. Begitu. Jadi saya tidak menjawab terkait dengan Niki, tapi ini sharing. Tadi itu betul yang disampaikan tadi, sehingga yang bisa kita lakukan, yang penting kita jangan mencaci maki keadaan, janganlah kita ini paling tidak kita menyalakan api, jangan hanya mengutuk kegelapan kan begitu. Dan sehingga api yang kita nyalakan mudah-mudahan ikhtiar itu walaupun setitik, tapi ada hal-hal yang kemudian mendownload rahmat Allah, sehingga Allah mengijabah doa-doa kita dan harapan kita untuk generasi yang akan datang. Mungkin manfaat, mungkin barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'a
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad